Di dunia yang serba cepat ini, kamu pasti sering bertemu orang yang tampak baik di permukaan, tetapi ketika diperhatikan lebih dalam, sikapnya terasa dibuat-buat. Mereka murah senyum, tetapi ada kepentingan tersembunyi. Mereka membantu, namun selalu menunggu imbalan. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Kebaikan sejati tidak perlu panggung. Kebaikan sejati tidak perlu pengakuan. Ia bekerja dalam diam, karena sumbernya adalah karakter, bukan pencitraan. Dalam video ini kamu akan memahami 7 ciri orang yang benar-benar baik dan tulus. Orang yang tetap memancarkan kebaikan meski tidak ada siapapun yang melihat. Dengan memahami ini, kamu bisa lebih bijak memilih lingkungan, sekaligus mengukur kedalaman hatimu sendiri. 1. Mereka tetap baik meskipun tak ada yang melihat. Orang yang benar-benar tulus tidak membutuhkan tepuk tangan sebagai bahan bakar untuk berbuat baik. Mereka tidak membutuhkan sorotan kamera dan tidak peduli apakah ada yang mengapresiasi atau tidak. Bagi mereka, kebaikan adalah cara hidup, bukan pertunjukan. Kamu bisa melihatnya dari hal-hal kecil. Bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak memberikan keuntungan apapun. Bagaimana mereka bersikap ketika tidak ada yang harus mereka jaga citranya. Dan bagaimana mereka tetap konsisten, bahkan saat keadaan sedang tidak nyaman. Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang terlihat sangat ramah ketika bersama banyak orang, tetapi sikapnya berubah dingin saat hanya berdua. Itu adalah tanda bahwa kebaikannya bersifat performatif, bukan berasal dari nilai batin yang kuat. Sementara itu, orang yang benar-benar tulus justru tidak banyak berubah. Mereka bisa bersikap lembut kepada petugas kebersihan, seperti halnya kepada rekan kerja, memperlakukan sopir ojek online dengan rasa hormat yang sama, seperti kepada pemimpin perusahaan. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan baik tidak memerlukan pengakuan. Marcus Aurelius berkata, "Jika kamu berbuat baik dan seseorang mengetahuinya, itu bukan masalah. Tetapi jika tidak ada yang mengetahuinya, itu lebih baik." Kebaikan yang paling murni adalah yang dilakukan tanpa saksi, tanpa penonton, dan tanpa keinginan untuk dipuji. Orang yang seperti ini cenderung tenang. Mereka tidak sibuk mengunggah setiap aksi sosial di media sosial, tidak berlebihan menunjukkan empati, dan tidak mengungkit apapun setelah membantu seseorang. Kamu tidak akan mendengar mereka berkata, "Aku sudah melakukan ini untukmu," atau "Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan." Mereka tidak membangun hutang moral, karena niat mereka adalah memberi, bukan berdagang. Kamu bisa merasakan ketulusan mereka melalui vibe yang sangat berbeda. Ada kehangatan yang tidak dipaksakan. Ada energi yang membuatmu merasa aman berada di dekatnya. Mereka hadir bukan untuk mengesankan, tetapi untuk memberikan manfaat. Dan kebaikan yang seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia hanya muncul dari karakter yang telah ditempa oleh pengalaman, luka, empati, dan refleksi yang mendalam. Selain itu, orang yang benar-benar tulus tidak memiliki kebutuhan untuk memonopoli kebaikan. Mereka tidak merasa harus menjadi yang paling baik atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Mereka melakukan yang mereka bisa tanpa menghitung-hitung apakah orang lain melakukan hal yang sama. Mereka memahami bahwa setiap orang punya kapasitas berbeda dan kebaikan bukanlah kompetisi. Di sini terlihat kedewasaan emosional mereka. Mereka tidak menilai dirinya dari standar ekstrim dan tidak menilai orang lain dari perspektif sinis. Hal lain yang bisa kamu perhatikan, mereka tidak membesar-besarkan kebaikan mereka sendiri. Banyak orang suka melebih-lebihkan peran mereka dalam membantu seseorang. Bahkan bantuan kecil dibuat seolah-olah mereka adalah penyelamat. Orang yang tulus justru menganggap tindakannya biasa saja. Mereka tidak menganggap diri mereka pahlawan. Mereka hanya melakukan apa yang benar menurut hati nurani mereka. Ketulusan juga terlihat dari cara mereka memperlakukan seseorang ketika tidak ada harapan mendapatkan apapun. Misalnya ketika mereka memberi sedekah tanpa memotret, ketika mereka membantu teman tanpa menceritakannya ke siapapun, atau ketika mereka melakukan kebaikan kecil, seperti menyingkirkan sampah dari jalan demi keselamatan orang lain, tanpa mengharapkan pujian. Orang seperti ini memahami bahwa hidup bukan tentang membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi tentang menjadi manusia yang baik untuk dirinya sendiri. Kamu juga bisa melihat ketulusan ini dari cara mereka memegang prinsip meski tidak ada yang memeriksa. Misalnya,
Ketika mereka menemukan uang jatuh di jalan dan memilih mengembalikannya, padahal tidak ada yang melihat. Atau ketika mereka tetap bekerja jujur meski bos tidak berada di kantor. Atau ketika mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan saat diberi tanggung jawab. Orang tulus selalu menjaga nilai meskipun tidak sedang diawasi. Ketulusan juga tercermin dari cara mereka memperlakukan orang yang mungkin dianggap kecil oleh masyarakat. Banyak orang mendadak sopan ketika bertemu orang penting, tetapi hampir tidak peduli kepada mereka yang biasa-biasa saja. Orang yang benar-benar baik tidak seperti itu. Mereka menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan status. Bahkan kadang mereka lebih lembut kepada orang-orang yang sering diabaikan. Mereka tidak melayani berdasarkan pangkat, tetapi berdasarkan kemanusiaan. 2. Mereka mengutamakan keadilan, bukan kenyamanan diri sendiri. Orang tulus tidak hanya baik ketika situasinya mendukung. Mereka tetap memegang prinsip meskipun harus menanggung risiko sosial, kehilangan kenyamanan, atau bahkan kehilangan hubungan. Bagi mereka, keadilan lebih penting daripada dikagumi. Mereka berani berkata tidak ketika sesuatu tidak benar, meskipun ucapan itu membuat mereka tidak populer. Kamu bisa melihat contohnya dalam situasi sederhana. Ketika seseorang digunjingkan di belakangnya, orang tulus tidak ikut-ikutan. Mereka mungkin tidak langsung berdebat dengan orang yang menggosip, tetapi mereka memilih untuk tidak menjelekkan siapapun. Mereka tidak mengorbankan nilai demi diterima oleh kelompok. Orang seperti ini juga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak adil, mereka menahan diri. Mereka sadar bahwa integritas jauh lebih bernilai daripada hasil cepat yang menodai hati. Inilah ciri orang yang benar-benar baik. Mereka memilih apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Dalam banyak kasus, mereka justru melindungi orang yang tidak berdaya, meski itu tidak memberi mereka manfaat apapun. Mereka bisa membela yang benar meski diam-diam, bisa meluruskan sesuatu tanpa membuatnya menjadi drama, dan bisa berdiri tegak tanpa harus berteriak. Keadilan bukan hanya keputusan besar, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Dan hanya orang tulus yang mampu melakukannya secara stabil. Mereka tidak takut terlihat berbeda, karena bagi mereka, moralitas tidak ditentukan oleh jumlah pendukung. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Ketika lingkungan mendorong sesuatu yang melanggar hati nurani, mereka memilih menjauh daripada mengkhianati nilai sendiri. Sikap seperti ini membuat mereka terlihat tegas, tetapi sebenarnya itu berasal dari kejujuran batin yang sangat dalam. Kamu mungkin pernah melihat bagaimana sebagian orang memilih diam demi menghindari konflik, meskipun mereka tahu sesuatu yang tidak adil sedang terjadi. Orang tulus tidak selalu lantang, namun mereka tidak membiarkan ketidakadilan lewat tanpa sikap. Terkadang sikap itu berupa memutuskan hubungan dengan orang toksik, terkadang berupa menolak ikut campur, terkadang berupa memberikan peringatan secara halus. Mereka tidak harus heroik untuk memperjuangkan keadilan. Formulanya sederhana, mereka tidak mengikuti arus yang salah. Cara lain untuk melihat ketulusan ini adalah dari cara mereka bersikap ketika berada dalam posisi berkuasa, sekecil apapun kekuasaan itu. Banyak orang berubah ketika diberi sedikit kendali, misalnya ketika mereka menjadi ketua kelompok, admin grup, atau pemimpin kecil di tempat kerja. Orang tulus justru semakin berhati-hati. Mereka sadar bahwa kekuasaan adalah alat untuk melayani, bukan untuk memperkecil orang lain. Kamu akan melihat bahwa mereka memperlakukan semua orang dengan standar yang sama. Mereka tidak pilih kasih. Mereka tidak membuat aturan khusus untuk orang yang mereka sukai. Mereka tidak berkompromi dengan keadilan demi memanjakan siapapun. Bahkan ketika itu merugikan diri mereka sendiri, mereka tetap konsisten. Mereka memahami bahwa keadilan bukanlah alat untuk mendapatkan simpati, tetapi fondasi karakter. Orang tulus juga tidak memanfaatkan informasi untuk menjatuhkan orang lain. Ketika mereka mengetahui rahasia seseorang, mereka menyimpannya, bukan menggunakannya sebagai senjata. Mereka menolak memanipulasi opini publik demi keuntungan pribadi. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi justru disitulah letak integritas. Dalam keputusan-keputusan kecil yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Mereka pun tidak memutarbalikkan fakta demi terlihat baik.
Jika mereka salah, mereka mengakuinya. Jika mereka gagal, mereka bertanggung jawab. Mungkin mereka tidak sempurna, tetapi mereka tidak lari dari konsekuensi. Sikap ini jarang ditemui karena kebanyakan orang lebih memilih citra daripada kenyataan. Orang tulus tidak seperti itu. Mereka tahu bahwa reputasi tanpa integritas hanyalah topeng. Stoikisme menekankan bahwa seseorang yang adil adalah seseorang yang memahami perannya di dunia. Tidak merugikan orang lain, tidak mengambil yang bukan haknya, dan tidak menutup mata terhadap ketidakbenaran. Orang tulus menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, tidak dengan cara menggurui, tetapi dengan contoh nyata. Kamu juga bisa melihat keadilan mereka dalam hubungan personal. Mereka tidak menuntut orang lain, memperlakukan mereka lebih baik daripada sebaliknya. Mereka tidak membebani orang dengan ekspektasi yang tidak realistis. Mereka menghargai batasan, menghormati keputusan, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Mereka memahami bahwa adil bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang menghargai kemanusiaan orang lain. 3. Mereka tidak menunggu balasan untuk kebaikan yang mereka berikan. Salah satu ciri paling jelas dari orang yang benar-benar tulus adalah cara mereka memberi tanpa kalkulasi. Mereka melakukan sesuatu bukan karena berharap akan dibalas suatu hari, bukan karena ingin dianggap pahlawan, dan bukan karena ingin memiliki hutang moral dari orang lain. Mereka memberi karena itu selaras dengan hati nurani mereka. Karena itu membuat mereka merasa damai, bukan merasa berkuasa. Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang tampak sangat dermawan, tetapi setelah beberapa waktu, setiap kebaikan yang ia lakukan berubah menjadi alat untuk mengendalikan atau membuat orang merasa bersalah. Itu bukan ketulusan, melainkan transaksi. Orang yang tulus justru kebalikannya. Mereka membiarkan kebaikan pergi begitu saja tanpa menagih, tanpa menunggu kapan gilirannya kembali. Ketika mereka menolong seseorang, mereka tidak pernah menyimpan catatan mental. Mereka tidak menghitung-hitung, saya sudah bantu dia 3 kali, tapi dia belum pernah membantu saya. Cara berpikir seperti itu tidak ada dalam diri mereka. Kalaupun seseorang tidak bisa membalas, mereka tidak kecewa, mereka tidak merasa dirugikan. Mereka menganggap bahwa setiap orang memiliki batasan dan kebaikan tidak hilang hanya karena tidak dibalas secara langsung. Orang seperti ini juga tidak menggunakan kebaikan sebagai cara untuk menciptakan citra sempurna. Mereka tidak menunjukkan empati agar dianggap baik hati dan tidak melakukan hal-hal manis hanya agar dilihat sebagai orang yang peduli. Ketika mereka membantu, niatnya sederhana. Karena itu benar, bukan karena itu akan terlihat bagus. Ketidakinginan untuk menunggu balasan ini membuat mereka memiliki aura yang jauh lebih ringan dibandingkan orang-orang yang memberi dengan penuh harapan. Mereka tidak menyimpan ganjalan di hati. Mereka tidak berharap orang lain akan membalas suatu saat nanti. Mereka memahami bahwa kebaikan adalah kebiasaan, bukan investasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan melihat bahwa mereka tidak sensitif ketika bantuannya tidak dihargai. Mereka tidak mudah tersinggung ketika orang tidak menyadari pengorbanan mereka. Bahkan jika orang menganggap bantuan mereka sebagai hal kecil, mereka tidak mempermasalahkannya. Mereka tidak butuh medali. Mereka hanya butuh ketenangan batin. Dalam stoikisme, tindakan seperti ini merupakan bagian dari kebajikan benevolence. Kebaikan yang disalurkan bukan karena dunia harus tahu, tetapi karena diri ingin sejajar dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Epictetus pernah mengatakan bahwa ketika kamu memberi kepada seseorang, kamu harus melupakan perbuatan itu secepat mungkin, seperti kamu membuang benih ke tanah. Benih itu mungkin tumbuh, mungkin tidak, tetapi tugasmu hanyalah menanam. Orang yang tulus pun memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Mereka tidak memaksa orang untuk membalas dengan cara yang sama. Mereka tidak menuntut perasaan, perhatian, atau pengorbanan sebagai imbalan. Bahkan mereka sering membantu tanpa memberitahu siapapun. Mereka percaya bahwa jika kebaikan memang harus kembali, ia akan kembali pada waktunya. Tetapi mereka tidak pernah menunggu. Kamu juga dapat melihat ketulusan mereka dari cara mereka merespons ketika dikecewakan. Orang yang memberi dengan harapan akan membalas biasanya merasa tersinggung ketika orang tidak bisa memenuhi harapan tersebut. Namun orang tulus berbeda. Meski kecewa, mereka tidak membiarkan rasa itu berubah menjadi kemarahan atau dendam.
Mereka tidak merasa direndahkan ketika kebaikannya tidak dibalas. Mereka mengerti bahwa balasan bukan kewajiban, melainkan anugerah. Ini membuat mereka menjadi pribadi yang sangat sulit dimanipulasi. Karena mereka tidak memberi untuk mendapatkan sesuatu, mereka juga tidak bisa dijebak oleh janji-janji kosong. Mereka tidak mudah kecewa ketika orang pergi setelah dibantu. Mereka tidak merasa dimanfaatkan. Mereka menolong sebatas kemampuan, lalu melepaskan. Sama seperti burung yang membiarkan angin menentukan arah berikutnya. Ketulusan mereka juga tampak dari kemampuan mereka untuk memberi kepada orang yang tidak dapat memberi kembali sama sekali. Orang-orang seperti ini sering menjadi tumpuan bagi mereka yang lemah, yang jarang diperhitungkan, atau yang dianggap tidak penting oleh banyak orang. Mereka membantu tanpa menimbang apakah orang tersebut akan berguna di masa depan. Bagi mereka, semua orang pantas menerima kebaikan. Bukan hanya mereka yang bisa membalas. Mereka pun tidak ragu berkata tidak ketika tidak mampu memberi. Ketulusan bukan berarti harus selalu bisa membantu. Mereka mengerti kapasitas diri. Mereka tidak menjual kebaikan, tetapi mereka juga tidak memaksakan diri. Jika tidak bisa membantu, mereka jujur tanpa rasa bersalah. Mereka tidak menciptakan kesan seolah-olah mereka adalah penyelamat. Mereka rendah hati dan realistis. 4. Mereka tidak pernah mengungkit kebaikan yang sudah mereka lakukan. Orang yang benar-benar baik dan tulus memiliki satu ciri yang sangat jelas. Mereka tidak pernah menghitung-hitung, apalagi mengungkit kembali kebaikan yang sudah mereka lakukan. Bagi mereka, membantu adalah bagian dari karakter, bukan transaksi. Mereka tidak menuntut balasan, tidak berharap disebut pahlawan, dan tidak merasa perlu menunjukkan peran mereka di hadapan orang lain. Bahkan ketika orang lain menerima pujian atas sesuatu yang sebenarnya mereka bantu, mereka tetap diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena mereka tidak sedang mengejar pengakuan. Ketika seseorang tulus, ia melihat kebaikan sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan tanpa syarat. Mereka memahami bahwa mengungkit kebaikan hanya akan merusak nilai dari tindakan itu sendiri. Karena itu, orang-orang seperti ini sering terlihat tenang, tidak reaktif, dan tidak menyimpan catatan tentang siapa yang pernah mereka bantu. Mereka tidak berkata, "Ingat ya, dulu aku pernah bantu kamu." Atau, "Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa seperti sekarang." Bagian itu sudah selesai bagi mereka. Tindakan kebaikan sudah dilakukan, dan itu cukup. Jika kamu memperhatikan seseorang yang benar-benar tulus, kamu akan melihat bagaimana mereka justru merasa canggung ketika dipuji terlalu berlebihan. Mereka hanya tersenyum, mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, lalu kembali melakukan hal-hal kecil lain tanpa diketahui banyak orang. Mereka merasa bahwa nilai dari kebaikan bukanlah seberapa besar orang mengetahuinya, melainkan seberapa dalam itu membantu seseorang, bahkan jika hanya sedikit. Salah satu alasan mereka tidak mengungkit adalah karena mereka tahu manusia akan merasa terikat ketika hutang budi diingatkan terus-menerus. Orang yang tulus tidak ingin orang lain hidup dengan beban moral. Mereka ingin orang lain bernapas lega, merasa merdeka, dan tidak menjalani hubungan yang didasarkan pada rasa sungkan. Ketika seseorang membantu dengan niat tulus, ia membantu karena empati, bukan karena berharap mendapatkan kekuasaan sosial dalam bentuk rasa berutang. Di sisi lain, orang yang hanya ingin terlihat baik biasanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara tentang kebaikan yang sudah mereka lakukan. Mereka akan dengan mudah memberi kode, bercerita pada orang lain, atau menyelipkan kalimat-kalimat halus agar orang sadar bahwa ia pernah berjasa. Mereka membutuhkan pengakuan agar merasa bernilai, sementara mereka yang benar-benar tulus tidak butuh itu. Nilai diri mereka tidak ditentukan oleh tepuk tangan luar. Mereka bahagia karena tahu mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Orang tulus memahami bahwa hidup ini cukup berat bagi setiap orang. Maka ketika mereka membantu, mereka melakukannya dengan hati yang lapang. Tidak ada drama, tidak ada pamer, dan tidak ada tagihan moral. Dan anehnya, justru karena ketenangan dan keikhlasan mereka, itulah kehadiran mereka menjadi sangat berarti dalam hidup orang lain. Orang-orang seperti ini tidak memberikan bantuan yang besar, tetapi memberikan rasa aman. Ketika kamu berada di dekat mereka, kamu akan merasa tidak sedang dinilai, tidak sedang diukur,
dan tidak sedang dicatat kesalahan maupun hutangmu. Selain itu, mereka juga tidak menyimpan dendam ketika kebaikan mereka tidak dibalas. Mereka tahu setiap orang punya batas, punya masalah sendiri, dan punya cara masing-masing untuk berterima kasih. Tulus membuat mereka memahami perbedaan itu. Mereka tidak tersinggung ketika orang tidak memberikan balasan yang sebanding. Mereka tidak kecewa ketika orang lain tidak bisa hadir saat dibutuhkan. Mereka membantu karena ingin membantu, bukan karena ingin memiliki pengaruh atau menuntut loyalitas. Orang tulus juga tahu satu hal penting. Jika kamu terus mengungkit kebaikanmu, pada akhirnya orang akan melihat bahwa semuanya dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Mengungkit hanya membuat orang merasa tidak nyaman, merasa diawasi, dan merasa tidak bebas, sementara ketulusan memberikan ruang dan membuat hubungan antar manusia lebih ringan. Itulah mengapa mereka memilih diam. Karena diam menunjukkan bahwa kebaikan itu benar-benar berasal dari hati. Dalam banyak kasus orang tulus bahkan melupakan apa yang pernah mereka lakukan. Bukan karena tidak penting, tetapi karena bagi mereka, membantu adalah hal yang wajar. Mereka menganggap itu bagian dari kemanusiaan, bukan prestasi pribadi. Jika dibandingkan dengan mereka yang selalu menghitung setiap hal kecil yang mereka lakukan, orang tulus terlihat jauh lebih damai. Mereka tidak sibuk menjaga citra. Mereka menjaga hati, baik hati mereka sendiri maupun hati orang lain. Dan menariknya, justru karena mereka tidak mengungkit-ungkit, orang lainlah yang mengingat kebaikan mereka. Orang lainlah yang menghargai mereka dalam jangka panjang. Orang yang tulus tidak perlu mempromosikan dirinya. Hidup dan perilakunya sendiri sudah menjadi pesan yang kuat. 5. Mereka tidak menghakimi, tetapi berusaha memahami. Salah satu ciri paling kuat dari orang yang benar-benar baik dan tulus adalah kemampuan mereka untuk tidak langsung menghakimi. Mereka tidak cepat-cepat menempelkan label pada seseorang hanya karena satu kesalahan, satu momen buruk, atau satu cerita yang didengar dari orang lain. Mereka tahu bahwa manusia jauh lebih kompleks daripada apa yang terlihat di permukaan. Karena itu, sebelum menilai, mereka memilih untuk memahami dulu. Bukan karena mereka naif, tetapi karena mereka percaya bahwa setiap orang punya alasan, beban, kenyataan, dan masa lalu yang tidak selalu tampak dari luar. Ketika seseorang benar-benar tulus, mereka tidak melihat orang lain dari kacamata ego. Mereka tidak berpikir, orang ini salah, berarti dia buruk. Sebaliknya, mereka bertanya dalam hati, apa yang membuat dia bersikap seperti itu? Ada apa dengan hidupnya? Seberapa berat masalahnya? Orang seperti ini hadir bukan untuk menjadi hakim, tetapi untuk menjadi ruang aman. Mereka memahami bahwa manusia melakukan kesalahan, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena mereka sedang menghadapi tekanan, ketidaktahuan, luka batin, atau kondisi emosional yang tidak stabil. Jika kamu perhatikan, orang baik yang tulus tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Mereka tidak mendengar satu cerita lalu langsung ikut membenci. Mereka tidak ikut bergosip hanya untuk merasa lebih unggul. Mereka berhati-hati dengan kata-kata, bukan karena takut konflik, tetapi karena mereka tahu bahwa kata-kata bisa merusak seseorang yang sudah rapuh. Mereka lebih memilih diam daripada berbicara sesuatu yang menyakiti atau memperkeruh keadaan. Mereka memahami bahwa dunia ini sudah cukup keras, tidak perlu ditambah kerasnya hati manusia. Kemampuan untuk memahami sebelum menilai adalah bentuk kedewasaan emosional yang tidak dimiliki banyak orang. Banyak orang berpikir mereka baik, tetapi tetap mudah menghakimi. Mereka cepat menuduh, cepat tersinggung, cepat meninggalkan. Mereka merasa sudut pandangnya paling benar, sehingga kesalahan orang lain langsung dianggap sebagai cacat moral. Sedangkan orang tulus memahami bahwa hidup tidak selalu hitam putih. Mereka melihat keadaan dengan lebih luas, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Orang yang benar-benar baik tidak akan membuatmu merasa kecil, bodoh, atau bersalah hanya karena kamu sedang dalam fase terburukmu. Mereka tidak akan mempermalukanmu, tidak akan menyindirmu, dan tidak akan menjadikan kelemahanmu sebagai bahan lelucon. Sebaliknya, mereka menawarkan telinga, bukan penghakiman. Mereka ingin tahu cerita sebenarnya, bukan hanya permukaannya. Mereka ingin mendengar dari kamu, bukan dari orang lain. Mereka menghargai kebenaran, bukan drama.
Mengapa mereka seperti ini? Karena mereka sendiri pernah berada di posisi yang salah dipahami. Mereka pernah merasa dihakimi tanpa kesempatan menjelaskan. Mereka pernah mengalami kesalahpahaman yang membuat mereka terlihat buruk padahal tidak demikian. Pengalaman-pengalaman itulah yang menjadikan mereka lembut kepada orang lain. Mereka tidak ingin orang lain merasakan sakit yang sama. Empati mereka tumbuh bukan dari teori, tetapi dari luka yang pernah mereka bawa dalam hidup. Orang tulus juga tahu bahwa setiap orang berkembang. Apa yang kamu lihat hari ini mungkin bukan diri seseorang yang sebenarnya. Bisa jadi dia sedang melalui fase sulit, sedang belajar mengendalikan diri, atau sedang berjuang meninggalkan kebiasaan buruk. Karena itu, mereka tidak buru-buru memutuskan nilai seseorang hanya dari satu momen. Mereka percaya bahwa manusia bisa berubah. Dan keyakinan itu membuat mereka memberikan ruang, waktu, dan kesempatan bagi orang lain untuk menunjukkan sisi terbaiknya. Ketika orang lain berbuat kesalahan, mereka tidak berkata, "Aku sudah bilang," atau "Memang dasar kamu seperti ini." Mereka tidak memberikan kalimat-kalimat yang menusuk. Mereka lebih memilih mengatakan hal-hal seperti, "Tidak apa-apa, semua orang pernah salah," atau "Yang penting kamu belajar dari ini," atau "Ayo, kita pikirkan bersama apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya." Mereka menawarkan solusi, bukan penghakiman. Mereka membantu dengan hati yang stabil dan pikiran yang jernih. Namun memahami bukan berarti membenarkan. Banyak orang salah paham pada bagian ini. Orang yang tulus tetap memiliki batasan. Mereka tidak akan membiarkan perilaku toksik merusak hidup mereka. Mereka hanya memilih untuk tidak membenci. Mereka memahami alasan seseorang tetapi tetap menjaga diri. Mereka melihat luka orang lain tetapi tidak menyerahkan hidup mereka untuk memperbaikinya. Mereka tetap tegas ketika diperlukan, tetapi ketegasan mereka tidak dibungkus kemarahan, melainkan kebijaksanaan. 6. Mereka tidak memanfaatkan kebaikan untuk kepentingan pribadi. Ciri kuat lainnya dari orang yang benar-benar baik dan tulus adalah bahwa mereka tidak pernah menjadikan kebaikan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Mereka tidak menggunakan kebaikan sebagai investasi sosial, tidak memakainya sebagai strategi untuk terlihat suci, dan tidak menjadikannya sebagai alat manipulasi agar orang lain merasa berutang atau tunduk pada mereka. Kebaikan mereka berdiri sendiri tanpa agenda tersembunyi. Ketika seseorang tulus, ia melakukan sesuatu karena memang itu hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena berharap imbalan, pujian, atau keuntungan tertentu. Mereka tidak membantu untuk mendapatkan akses, relasi, simpati, atau posisi istimewa dalam hidup seseorang. Mereka juga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk terlihat lebih hebat atau lebih penting. Sebaliknya, mereka merendah dan membiarkan kebaikan itu mengalir secara natural. Orang yang benar-benar tulus tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti, "Kalau bukan karena aku, kamu tidak bisa seperti ini." Atau, "Aku sudah bantu kamu, masa kamu tidak bisa bantu balik?" Karena bagi mereka, bantuan itu bukan barter. Mereka tidak pernah menghitung. Mereka tidak memakai kebaikan sebagai kartu untuk diklaim di masa depan. Sikap ini yang membuat mereka berbeda dari mereka yang hanya pura-pura baik, namun menyimpan niat di balik senyuman. Orang tulus juga tidak melayani orang lain sambil menunggu kesempatan untuk meminta balasan. Mereka tidak mengumpulkan pahala sosial agar suatu hari bisa memanfaatkannya. Mereka tidak peduli apakah orang membalas dengan sesuatu yang setimpal atau tidak sama sekali. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah kebaikan itu benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Perhatikan baik-baik, orang yang memanfaatkan kebaikan biasanya menunjukkannya lewat perilaku halus. Mereka sering membuat orang lain merasa memiliki utang moral. Mereka melemparkan bantuan untuk mendapatkan kontrol emosional atau pengaruh. Mereka memanipulasi hubungan dengan membuat diri mereka terlihat terlalu berjasa sehingga tidak boleh disakiti. Itu bukan kebaikan, itu strategi. Sedangkan orang tulus tidak tertarik pada permainan itu. Mereka tidak menggunakan kebaikan untuk membangun citra atau mendapatkan simpati. Mereka tidak haus perhatian, tidak butuh sorotan, dan tidak perlu dianggap sebagai orang hebat demi memvalidasi diri. Mereka nyaman dengan ketenangan. Mereka bahagia ketika bisa membantu diam-diam, tanpa sorot lampu, tanpa tepuk tangan,
dan tanpa penonton. Bahkan ketika mereka tahu bahwa orang lain mungkin tidak menghargai sepenuhnya, mereka tidak berubah menjadi perhitungan. Mereka tidak mengubah hati mereka hanya karena seseorang gagal memberikan apresiasi. Mereka memahami bahwa kebaikan bukan sesuatu yang harus dihargai untuk menjadi bermakna. Kebaikan itu berharga karena itu mencerminkan siapa diri mereka. Sikap ini terlihat jelas dalam cara mereka berperilaku sehari-hari. Mereka tidak memanipulasi dengan kata-kata lembut. Mereka tidak mengunci seseorang dalam hubungan yang penuh balas jasa. Mereka tidak mengatur hidup orang lain dengan kalimat seperti, "Aku melakukan ini untukmu, jadi kamu harus melakukan itu untukku." Mereka tidak menggunakan masa lalu untuk mengendalikan masa depan. Orang yang tulus melakukan kebaikan sebagai hadiah, bukan sebagai tagihan. Hadiah diberikan dengan niat murni, tanpa syarat. Tagihan diberikan dengan maksud mendapatkan keuntungan, dan kamu akan selalu merasakan perbedaannya. Yang satu membawa ketenangan, yang lain membawa tekanan. Selain itu, orang yang tulus tidak menggunakan kebaikan untuk mendapatkan validasi moral. Mereka tidak berusaha terlihat seperti orang paling bijak atau orang paling suci. Mereka tidak memamerkan betapa seringnya mereka membantu orang lain. Mereka tidak sibuk menyebarkan citra diri yang putih bersih. Mereka paham bahwa kebaikan sejati tidak membutuhkan branding. Ia berbicara melalui tindakan, bukan pencitraan. Yang menarik, orang tulus memiliki radar kuat untuk mendeteksi manipulasi. Mereka tahu kapan seseorang memanfaatkan mereka. Namun yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka merespons. Mereka tidak membalas dengan kebencian. Mereka hanya mengambil jarak. Mereka menjaga batas. Mereka tidak ingin kebaikan mereka berubah menjadi alat untuk kepentingan orang lain. Tetapi mereka tetap baik, hanya saja tanpa membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Mereka mengerti bahwa menjadi baik tidak berarti menjadi bodoh. Menjadi tulus tidak berarti membiarkan diri dimanfaatkan. Mereka punya kemampuan untuk menolak secara lembut, menetapkan batas yang sehat, dan tetap menjaga hati tanpa harus membalas keburukan dengan keburukan. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya sekadar ingin terlihat baik. 7. Mereka konsisten dalam kebaikan. Ciri terakhir yang membedakan orang yang benar-benar baik dan tulus dari mereka yang hanya ingin terlihat baik adalah konsistensi. Ketika seseorang tulus, kebaikannya tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada siapa yang sedang menonton, dan tidak berubah hanya karena suasana hati sedang buruk atau kehidupannya sedang sulit. Mereka tetap baik, bukan untuk dipuji, bukan untuk citra, bukan untuk pencitraan sosial, tetapi karena kebaikan itu sudah menjadi bagian dari jati diri mereka. Orang tulus tidak membagi wajah menjadi dua. Mereka tidak bersikap manis ketika ada orang lain, lalu berubah menjadi kasar ketika sendirian. Mereka tidak ramah hanya di depan orang yang menguntungkan mereka. Mereka tetap memperlakukan semua orang dengan hormat, termasuk orang-orang yang dianggap tidak penting oleh kebanyakan orang. Petugas parkir, kasir minimarket, satpam, tukang sampah, atau bahkan orang asing yang tidak mereka kenal. Sikap mereka tidak berubah karena bagi mereka kemanusiaan tidak boleh dipilih-pilih. Jika kamu memperhatikan, orang yang benar-benar baik tidak butuh audiens. Mereka tidak memamerkan kebaikan di media sosial, tidak merekam diri saat membantu, dan tidak mengharapkan tepuk tangan setelah melakukan hal-hal sederhana. Bila mereka membantu seseorang di jalan, mereka melakukannya tanpa berpikir untuk mengabadikannya. Bila mereka memaafkan seseorang, mereka tidak menyebarkannya ke siapapun. Bila mereka memberikan sesuatu, mereka melakukannya dengan tenang tanpa berharap dunia mengetahuinya. Mereka tidak mencari spotlight, karena bagi mereka cahaya hati lebih berharga daripada cahaya kamera. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan menemukan bahwa mereka konsisten dalam perlakuan dan ucapan. Mereka berkata baik karena memang itu yang mereka rasakan, bukan karena ingin terlihat bermoral. Mereka tidak pura-pura sabar ketika sedang dilihat orang, lalu berubah meledak-ledak ketika tidak ada saksi. Mereka tidak berpura-pura penyayang hanya agar dipuji sebagai orang berhati emas. Mereka tidak menciptakan versi palsu dari diri mereka hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik. Dan yang membuatnya semakin jelas,
Mereka tetap melakukan hal benar meskipun hal itu tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka. Di dunia yang penuh pencitraan seperti sekarang, memiliki karakter seperti ini adalah sesuatu yang langka. Banyak orang terlihat baik hanya karena takut mendapat penilaian buruk. Banyak yang berbuat baik karena ingin dianggap keren atau berbeda. Banyak yang melakukan sesuatu bukan karena itu benar, tetapi karena itu terlihat baik di layar. Namun orang tulus tidak ikut dalam permainan itu. Mereka tidak mengikuti pasar moral. Mereka tetap pada pendirian mereka, bahkan ketika tidak ada satupun orang yang akan mengapresiasi tindakan mereka. Ada juga orang yang hanya berbuat baik kepada orang yang mereka anggap penting. Mereka ramah pada atasan, tetapi kasar pada bawahan. Mereka santun pada orang kaya, tetapi meremehkan orang miskin. Mereka hormat kepada orang yang dianggap berpengaruh, tetapi mengabaikan mereka yang tidak memiliki apa-apa. Sementara itu, orang tulus justru konsisten dalam memanusiakan siapapun, tanpa melihat jabatan, status, atau keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Kesetiaan pada prinsip inilah yang membuat mereka terasa berbeda. Mereka tidak menjadikan kebaikan sebagai topeng, tetapi sebagai cara hidup. Bahkan ketika tidak ada orang yang bisa melihat, mereka tetap menjaga kata-kata mereka. Mereka tetap menjaga tindakan mereka. Mereka tetap berpegang pada integritas mereka. Karena bagi mereka, Tuhan, hati, dan diri sendiri adalah saksi yang lebih penting daripada manusia. Orang tulus juga tidak berubah-ubah dalam kebaikan, hanya karena perlakuan orang lain. Ketika seseorang bersikap dingin, mereka tidak langsung membalas dengan kebencian. Ketika seseorang berbuat buruk kepada mereka, mereka tidak larut dalam balas dendam. Mereka bisa menjaga diri, iya. Mereka bisa memberi jarak, iya. Tetapi mereka tidak membiarkan perlakuan orang lain mencabut ketulusan dari diri mereka. Mereka tahu bahwa membiarkan keburukan orang lain merusak hati sendiri adalah bentuk kekalahan. Konsistensi mereka juga terlihat ketika kehidupan mereka sedang sulit. Banyak orang menjadi baik ketika hidupnya nyaman, tetapi berubah ketika sedang berada dalam tekanan. Namun orang tulus tidak membuat masalah sebagai alasan untuk bersikap kasar. Mereka mungkin lelah, tetapi tidak kejam. Mereka mungkin kecewa, tetapi tidak merendahkan. Mereka mungkin terluka, tetapi tidak melampiaskan luka itu kepada orang lain. Bahkan ketika mereka sedang berada dalam situasi paling buruk, mereka tetap mencoba untuk tidak menyakiti siapapun. Inilah yang disebut karakter. Muhammad Adaman, akhirnya, kebaikan sejati bukan soal bagaimana seseorang terlihat di depan umum, tetapi bagaimana ia bersikap ketika tidak ada siapapun yang menonton. Orang yang benar-benar baik tidak memakai topeng, tidak menjadikan kebaikan sebagai alat tawar-menawar, dan tidak mengubah sikap hanya demi dipuji. Mereka memahami sebelum menghakimi, membantu tanpa menuntut, menjaga batas tanpa kehilangan hati, dan tetap konsisten meski hidup tidak selalu mudah. Jika kamu menemukan orang seperti ini, hargai mereka. Dan jika kamu sedang berusaha menjadi orang seperti ini, lanjutkan. Dunia membutuhkan lebih banyak kebaikan yang nyata, bukan yang sekadar ingin terlihat baik.